Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang barisan geometri. Jadi barisan geometri itu adalah barisan yang tiap suku berikutnya itu diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan. Jadi misalkan ada 3, terus 9, 27, lalu 81 dan seterusnya. Itu nanti 9 ini diperoleh dari 3 dikali 3, 27 dari 9 dikali 3, 81 dari 27 dikali 3. Atau misalkan ada 16, ada 8, ada 4, ada 2, dan seterusnya. Nah itu, 8 itu diperoleh dari 16 dikali setengah, 4 dari 8 dikali setengah, dan seterusnya. Ini dikali setengah terus, dan ini sama ya perkaliannya. Kalau beda, udah bukan geometri lagi namanya. Nah, yang 3 ini kita sebutnya rasionya. Rasio. Yang setengah ini juga namanya rasio. Nah, bentuk umumnya, untuk barisan geometri misalnya ada U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai dengan UN atau suku yang terakhir. Untuk mencari rasionya, nih kalau kita lihat di sini kan tinggal 8 dibagi 16 setengah, 4 dibagi 8 setengah, 2 dibagi 4 setengah, ya kan? Berarti kita bisa cari R-nya itu dengan U2 dibagi dengan U1, bisa U3 dibagi U2, bisa juga U4 dibagi U3, dan seterusnya ya. Atau bisa juga R itu sama dengan suku ke N dibagi dengan suku sebelumnya, atau N-1. Contoh, tentukan rasio yang mungkin supaya barisan X plus 2, 2 dan X-1 itu merupakan barisan geometri. Nah, ini tanya rasio, tapi di sini masih ada X-nya nih. Mungkin kita dari X-nya dulu kali ya. Nah, rasionya itu adalah, kita lihat nih, ini kan ada U1, U2, U3. Ternyata nanti pasti kalau dia merupakan barisan geometri, pasti U2 dibagi dengan U1 itu nanti sama dengan U3 dibagi dengan U2. Ini U1, ini U2, ini U3, ya kan? Berarti kita bisa dapatkan 2 per X ditambah 2 itu nanti sama dengan X-1 dibagi dengan 2. Kita silang ya. Ini jadi 2 kali 2, ini jadi X-1 dikali X plus 2. Oke. Kita geser dikit. Ini jadi 4 sama dengan ini jadi X kuadrat plus 2X berapa nih? Min X min 2. Nah, ini kita pindah ruas jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 2X, plus X ya, plus X min 2 dikurang 4 min 6. Nah, ini tinggal kita faktorkan aja nih, berapa jadinya. Ini pasti X kali X, belakangnya pasti 3 kali 2. Lalu karena yang tengah plus, maka yang besar plus, yang ini min. Nah, udah, berarti kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu adalah bisa X sama dengan min 3, bisa X sama dengan 2, kan ya? Oke, sekarang kita masukkan ke barisannya. Kalau X-nya sama dengan min 3, berarti barisannya kan jadinya tadinya X plus 2, 2, dan X min 1. Jadinya di sini min 3 ditambah 2 kan jadi min 1. Ini jadi 2, lalu min 3 dikurang 1 jadi min 4. Gitu kan ya? Nah, berapa rasionya? Berarti rasionya bisa dihitung dengan 2 per min 1. Itu kan sama dengan min 2 ya. Atau, ini rasio sama dengan, nah, atau min 4 dibagi min 4 dibagi 2. Min
4 dibagi 2 sama dengan min 2. Berarti rasionya yang pertama bisa min 2. Atau ketika X-nya sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan 2, berarti ini langsung aja ya. 2 ditambah 2 jadi 4, ini jadi 2, ini jadi 2 dikurang 1, 1. Nah, ini rasionya adalah, atau R2-nya bisa 2/4 sama dengan setengah, atau 1/2 sama dengan setengah juga. Berarti R-nya itu bisa min 2, bisa setengah. Oke. Sekarang bagaimana menentukan suku ke N? Nah, kita tahu kan ya, ini misalkan bentuk umumnya adalah U1, U2, U3, U4, U5 sampai dengan UN. Nah, tadi rasionya itu adalah sama dengan U2 per U1 atau bisa juga U3 per U2 dan seterusnya kan ya. Nah, sekarang kita misalkan U1 itu adalah A. U1 adalah A ya, kita biasanya nyebutnya suku pertama kita sebut dengan A. Di sini R-nya sama dengan U2 per A. Nah, berarti kalau kita mau nyari U2-nya adalah A dikali R. Rasio itu juga U3 dibagi U2 itu juga rasio kan ya. Berarti kalau nyari U3 itu adalah U2 dikali dengan R nih. U2-nya pindah ke sini. Jadi U2 kali R. Nah, U2-nya kita udah punya. Adalah AR. Berarti jadinya AR dikali R. Atau AR kuadrat. Bisa juga U4 dibagi U3 kan ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari U4, kita bisa tinggal U3 dikali R. U3-nya tadi adalah AR kuadrat, dikali R adalah AR pangkat 3. Nah, ini kita teruskan nih, bagaimana kalau UN? Nah, kalau UN, kita lihat nih, kalau 2 di sini pangkatnya 1. Kalau 3 di sini pangkatnya 2. Kalau 4 di sini pangkatnya 3. Kalau UN berarti A dikali R pangkat N-1 sebelumnya. Nah, ini ya. UN sama dengan AR pangkat N-1. Contoh, tentukan suku ke-10 dari barisan ini nih. 1/8, 1/27, 1/9, 1/3. Nah, untuk ini kita harus cari R-nya dulu kan. Karena di sini butuh R nih. Yang tanya suku ke-10, berarti N-nya adalah nanti 10. Nah, R-nya yang kita cari, kita bisa ambil dengan 1/27 dibagi 1/81 atau 1/9 dibagi 1/27, atau kita pakainya misalnya pakai U4 dibagi U3 nih. Saya ambil supaya mudah karena ini angkanya kecil. Nah, ini U4-nya itu adalah 1/3 dibagi U3-nya adalah 1/9. Berarti di sini adalah 1/3 dikali 9/1 kan, sama-sama dibagi 3, ini jadinya 3. Oke, R-nya 3, kita bisa langsung cari UN-nya atau U10 karena di sini yang ditanya suku ke-10. Berarti A-nya itu yang mana? 1/81. Oke, 1/81 dikali R-nya adalah 3. Pangkat berapa? Pangkat 10 dikurang 1. Kan? Karena N-1. Jadi 1/81 dikalikan dengan 3 pangkat 9. Nah, 81 itu kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27, 3 pangkat 4 ya 81. Nah, berarti itu kan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat 9. Berarti sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5, 81 dikali 3 itu 243. Jadi hasilnya adalah 243. Oke. Nah, di deret Nah, di barisan geometri ini juga ada yang namanya sisipan. Tahu kan ya sisipan ya? Jadi misalkan ada A, ada P, itu disisipkan angka sebanyak K. Nah, nanti kita bisa tahu rasionya yang baru nih.
nanti rasionya itu bisa kita cari dengan akar dari P dibagi A. Ini akar pangkatnya K plus 1. Jadi misal kalau sisipannya 2, jadi akar pangkat 3 dari P dibagi A. Kalau sisipannya 4, berarti akar pangkat 5 dari P dibagi A. Kenapa? Karena nanti kan kalau misalnya ada 3 di sini, berarti A, bilangan keduanya B, bilangan ketiganya C, bilangan ketiganya jadi D ya. Lalu P, nah ini kan berarti ada 3 nih. Berarti nanti dia jumlah N-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi ini nanti K-nya plus 1, jadi 4 K-nya. Jadi akar pangkat 4 gitu. Ya kan? Nih, asalnya dari sini. Berarti kalau misalnya nilai P itu nanti kan sama dengan AR pangkat 4 ya. Berarti nanti R pangkat 4 itu sama dengan P per A. Berarti R-nya adalah P per A akar pangkat 4 gitu. Ini mepet-mepet banget. Ya, ngerti lah ya. Tuh. Jadi karena di sini nambahnya 3, jadi di sini 4 gitu. Kalau nambahnya 4, di sini nanti 5 dan seterusnya. Nih contohnya, di antara 14 dan 224 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio barisan tersebut. Nah, ini berarti A-nya itu adalah 14, P-nya itu adalah 224, K-nya itu adalah 3. Ya udah. Berarti R itu kan sama dengan akar dari K plus 1 ya, dari P per A. Nah, ini berarti akar dari akar pangkat 4 ya, karena K-nya 3 tambah 1 jadi 4. Ini P-nya adalah 224 dibagi 14 sama dengan berapa? 224 dibagi 14. 22 dibagi 14 itu 1. Masih sisa 22 kurang 14 itu adalah 84 bagi 14, 16 ya. 16 pangkat 4. Akar pangkat 4 itu berarti kita cari nih berapa yang kalau dipangkatin 4 sama dengan 16? Itu kan 2 ya. Gitu. Atau kalau misalkan bingung gini aja. Kan itu 4 akar 16. Oke. Itu kan sama dengan 16 dipangkatin seperempat kan. Nah, 16 itu kan 2 pangkat 4 dipangkatin seperempat sama dengan 2. Itu asalnya. Oke, terakhir di barisan geometri ada suku tengah. Nah, ini rumusnya adalah untuk UT itu nanti sama dengan akar dari A dikali dengan UN. Jadi suku pertama dikali suku terakhir diakarkan. Nih contohnya, diketahui suku pertama dan terakhir suatu barisan geometri adalah 3 dan 343. Ini bukan 343 tapi 243. Oke, contoh diketahui suku pertama dan terakhir suatu barisan geometri adalah 3 dan 243. Tentukan suku tengah barisan tersebut. Yaudah, langsung masukin aja. Suku tengahnya adalah UT sama dengan akar A dikali UN. UN itu suku terakhirnya. Sama dengan akar A-nya adalah 3, UN-nya adalah dikali dengan 243. Nah, kita tahu 243 itu berapa pangkat 3 sih? Kan kalau 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 3 itu 7. 81. Kemudian 243 itu ternyata 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. 3 pangkat 5. Ini berarti 3 pangkat 5. Sehingga ini sama dengan akar dari 3 pangkat 6. Atau 3 pangkat 6 diakarin lagi setengah alias 3 pangkat 3. 6 dikali setengah itu 3. Jadi 3 pangkat 3 itu adalah 27. Jadi jawabannya adalah 27. Oke, sekian dulu untuk barisan geometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.